Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sabila Putri Wardani dengan NIM 55522200044. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tutorial bagaimana cara mengaplikasikan aplikasi Mayo. Langsung aja kita buka dulu aplikasi Mayo-nya. Nah, nanti di sini ada tampilan. Nah, di sini kita pilih yang create karena kita akan membuat dokumen perusahaan yang baru. Kemudian kita pilih next. Nah, di sini ada informasi tentang perusahaan. Kita kita isi berdasarkan soal yang sudah ada. Di soal nama perusahaannya yaitu nama Sabila Putri Wardani. Untuk alamat emailnya Jalan Mendut Barat nomor 47 Bandung. Untuk PAN numbernya atau nomor teleponnya 022 555 222 0044 dan untuk nomor faxnya yaitu 021 555 222 0044 dan untuk email address-nya atau alamat emailnya 555 222 0044 at untirta.ac.id. Kemudian ketika sudah diisi semua, langsung kita next. Sini untuk current financial year-nya berdasarkan di soal yaitu tahun 2020. Untuk last month yaitu Desember dan untuk conversion month-nya juga di bulan Desember. Kemudian untuk periodenya yaitu selama 12 bulan. Ketika sudah diisi, langsung aja kita next. Kemudian di sini adalah kesimpulan dari yang sudah kita isi sebelumnya. Kemudian langsung aja kita next. Kalau sudah sesuai, kita next. Kemudian di sini kita pilih yang ketiga karena kita akan membuat akun listnya terlebih dahulu. Kemudian langsung kita next. Sini untuk penyimpanannya saya menggunakan file name-nya Sabila Putri Wardani tugas Mayo 1. Di save. Kemudian kita next. Nah, di sini ada dua pilihan, yaitu ada setup asisten dan command center. Nah, di sini kita pilih yang command center. Nah, di sini ada tampilan seperti ini. Nah, langkah awal kita harus membuat akun listnya terlebih dahulu. Kita lihat soal dulu di sini berdasarkan di soal. Untuk membuat akun list, kita harus pilih akun yang ini, akun, kemudian kita pilih yang akun list. Di sini, kemudian kita ganti yang general. Check account kita ganti menjadi cash in bank. Cash in bank. Kita ganti menjadi cash in bank. Kemudian oke. Kemudian yang petty cash ini kan kodenya 1200 karena 1200 ini udah ada yaitu payroll check account, maka kita harus ganti dulu nih kodenya menjadi 999. Oke. Kemudian yang undeposit fund baru kita ganti akun numbernya menjadi 1200. Kemudian akun name-nya kita ganti menjadi petty cash. Ganti menjadi petty cash. Oke. Kemudian yang trade debtors ini kita ganti juga dengan akun number 1300 dengan akun name akun receivable. Oke. Nah, di sini untuk yang aset udah, kemudian kita ke yang liability. Di sini yang trade creditors kita ganti
menjadi 1100 dan akun name-nya akun payable. Kemudian oke. Kemudian yang GST collected kita ganti akun number-nya menjadi 1500 dengan akun name-nya PPN outcome atau PPN keluaran. Kemudian kita oke. Kemudian yang GST paid-nya juga sama, kita ganti dengan akun number yaitu 1600 dengan akun name PPN income atau PPN masukan. Oke. Nah, sini udah untuk aset dan liability-nya. Kemudian kita balik lagi ke aset. Kita buat heading-nya dulu. Heading-nya untuk di aset di sini ada dua heading, yaitu ada current asset dan fixed asset. Kita pencet new, kemudian kita pilih yang header account. Kita pilih akun number-nya untuk current asset yaitu 1000. New akun kita akan current asset. Dan new numbernya 2000 untuk yang fix assets. Oke, kemudian kita oke. Nah, kemudian kita masukin semua akun yang ada di aset. Tadi cash in bank udah, petty cash udah, akun receivable udah. Kemudian kita masukin yang belum kita masukin. Sini kita pilih yang other current asset dulu. Kemudian 1400 yang allowance for double full debt. Karena itu belum dimasukin. Kemudian kita pilih yang new. Kemudian kita masukin lagi yang 1500 merchandise inventory. Kemudian kita pilih new lagi 1600 dengan akun name store supply new lagi 1700 1700 prepare insurance new lagi 1800 untuk prepaid rent. Kemudian kita ganti, kemudian kita pilih new lagi 1900. Kemudian akun name-nya yaitu prepaid rent. Prepaid tax. Nah, untuk yang current asset udah selesai. Kemudian kita new lagi. Akun type-nya kita ganti jadi fixed asset. Kemudian kita akun number-nya kita masukin yang 2100. Akun name-nya yaitu equipment at cost. Kemudian new lagi untuk fixed asset, untuk akun number-nya yaitu 2110 dengan akun name equipment akumulasi depreciation. Kita ganti. Kalau udah semua, kita langsung pencet oke. Nah, untuk yang aset ini udah semuanya kita masukin nih. Nah, ketika udah dimasukin seperti ini, kita harus mendorong sub-subnya nih agar kelihatan mana yang heading, mana yang bukan. Untuk yang cash in bank, kita langsung pencet aja yang down ini. Down, terus elektronik juga kita dorong ke belakang. Ini juga supaya terlihat
Nah, ketika udah di down semuanya, kemudian bagian yang liability-nya juga. Tadi yang di liability itu ada 2 header juga. Ini kita pilih yang new, header account, kita pilih yang liability, account number-nya 1000. Kemudian account name-nya current liability. Kemudian new, kita pilih yang long term. Dua 1000. Nah, di sini kita akan membuat header lagi. Untuk header akunnya, tadi yang current liabilities udah, kemudian kita buat yang long term yaitu 2000. Long term liabilities. Kemudian kita pilih oke. Nah, tadi untuk yang current liabilities-nya kita udah masukin yang account payable, kita masukin yang belum kita masukkan. Kita pilih new, other liability, other current liability 21200 untuk yang expense payable, kemudian new, income tax payable 1300, income tax payable, new lagi 1400 untuk PPN payable. Kemudian udah oke. Kemudian kita pilih lagi yang long term liability. Long term liability. Namanya ada satu aja yaitu 2100. Oh, ini udah tersedia. Coba kita lihat untuk 21 ada. Jadi kita tinggal ganti aja ininya menjadi bank dan account type-nya kita ganti menjadi long term liability. Ya, kita pilih oke. Nah, ini udah semuanya udah selesai. Kemudian kita download dulu untuk yang akun-akunnya supaya terlihat sub-sub sama seperti yang aset. Coba down juga ada liability udah, aset udah, kemudian kita ke equity. Nah, untuk yang equity kita tidak menggunakan yang ada di soal, tapi kita gunakan yang ada di sini. Nah, untuk yang equity di sini ada Adrian Capital dan Adrian Drawing. Nah, kita masukin 3110 untuk Adrian Capital. Adrian Capital, kemudian new lagi 1200 untuk Adrian
atau Andrian Drawing. Ya, oke. Untuk equity udah, kemudian lanjut ke income atau pendapatan. Pendapatan kita ikutin yang ada di atas lagi. Di sini ada dua, yaitu sales dan sales return. 11.00 sales new, kemudian 1.2.00 akunnya namanya sales return. Kemudian oke, kemudian kita lanjut ke cost of sales. Ada dua, kita new lagi 5.11.00 dengan nama akun cost of goods sold. Name akun, name, kemudian akun numbernya 12.00, akun name-nya free pay. Kemudian kita oke. Untuk cost of sales-nya udah, kemudian yang expense. Untuk yang expense, new sini expense 1.000. Advertising expense, kemudian 11.00 untuk telepon dan electricity expense. New lagi 12.00 untuk store supply expense. New lagi 13.00 untuk bad debt expense. New lagi 1.400 untuk depreciation expense. New lagi 1.500 untuk insurance expense. New lagi 1.600 untuk rent expense. New lagi 1.700 untuk wages and salaries. New lagi 1.800 untuk other operating expense. Oke. Kemudian other income. Untuk other income ada satu, yaitu 11.00 untuk interest revenue atau pendapatan bunga. Oke. Kemudian kita ke other expense. Ini ada 3 di sini. New 9.11.00 interest expense. New lagi 12.00 bank service charge. New lagi 9.13.00 income tax expense. Dan oke. Semuanya udah kita masukin semuanya di sini. Karena untuk akun listnya udah semua kita masukin. Selanjutnya kita close aja. Nah, selanjutnya kita akan membuat link pajak. Untuk link pajak kita pilih yang list, kemudian kita pilih yang text code.
Nah, di sini ada banyak pajak. Di sini kita hapus semua, kita sisahin yang good and service tax dan uh, not reputable. Jadi semuanya kita hapus dulu. Delete, hapus, hapus. Kemudian kita hapus lagi. Bukan, yang ini nggak bisa dihapus. Bisa dihapus ya. Nah, jadi kita sisain dua ini aja untuk yang itu. Untuk yang good and service text-nya kita edit text code-nya menjadi ppn, kemudian description. Okein aja pajak pertambahan nilai, dan untuk rate-nya atau tarifnya masih tetap 10% karena di soal tetap 10%. Dan kita close aja. Kemudian untuk link pajaknya kita kemudian untuk link pajaknya kita pergi ke setup, kita pilih yang link account, kita pilih yang account and banking account. Kemudian untuk yang petty cash-nya ini kita pindahin atau kita tukar menjadi cash in bank. Push account. Ya. Oke. Setelah ini kita pilih yang link account lagi, account and banking account. Ke setup, link account, sales account, kemudian account receivable pada cash in bank udah betul. Kemudian kita pergi lagi setup, link account, purchase account, account payable pada cash in bank udah betul. Nah, karena ini ada yang dicentang, kita hapus aja. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita akan memasukkan nilai-nilai angka-angka dari neraca saldonya. Caranya kita setup dan kita pilih balance, kita pilih yang akun opening balance. Nah, di sini cash in bank-nya kita masukkan 41.520.000. 41.520.000. Kemudian untuk petty cash-nya 9.800.000. Petty cash-nya 9.800.000. 9.800.000 kemudian 0 9.800.000. Akun receivable-nya 85.800.023. Untuk allowance for double debt-nya karena di kredit, untuk yang kredit kita kasih tanda minus di depan, kemudian kita langsung aja 11.800.023. Untuk merchandise inventory-nya 520 juta. Untuk
store supplies-nya itu 9.800.000. Untuk prepaid insurance-nya itu sebesar 15 juta. $15.300.000. Prepaid rent-nya 21.300.000. Untuk prepaid tax-nya 15 juta. Kemudian untuk oh ya betul. Kemudian untuk yang voluntary itu nggak ada, kosongin aja. Kita lanjut ke equipment at cost-nya itu 63.300.000. Kemudian untuk yang equipment akumulasi depresiasi sebesar dikredit 16.500.000. Ya, lanjut aja. Untuk akun payable-nya itu sebesar 69.300.000. Oh, kelebihan 0,1. Untuk expense payable-nya itu sebesar akun payable-nya minus ya di depan, jadi kita harus kasih minus. Minus 69.300.000. Kemudian expense payable-nya itu dikredit juga minus 63.900.023. Oke. Kemudian lanjut untuk PPN payable. PPN payable-nya itu dikredit sebesar 1.500.000. Kemudian PPN outcome income kosong. Bank Permata Loan dikredit sebesar 300 juta, 1 juta. 01 1 juta. 23. Kemudian untuk yang Andrian Capital itu dikredit sebesar Andrian Capital 365.250.23. Kemudian untuk Andrian Drawing di sini Andrian Drawing itu di debit sebesar 25.400.000. Kemudian untuk penjualan dikredit sebesar 503 juta. Kemudian sales return kosong. Cost of goods sold itu di debit sebesar 314 juta 100. Kemudian untuk freight paid-nya itu sebesar 8.802. Untuk
advertising expense-nya itu sebesar 4.223. Untuk telepon 8.723. Dan untuk store supplies expense-nya 4.750. 4.752. Kemudian untuk yang bad debt expense-nya itu di debit 15.123. Kemudian depreciation expense 16.523. Untuk insurance expense 14.323. Untuk rent expense 23.323. Kemudian untuk wages salaries 36.323. Untuk other operating expense itu 9.323. Kemudian untuk interest revenue itu 6 juta dikredit, min 6 juta 123. Dan untuk interest expense-nya di debit 9 juta 480.23. Kemudian untuk bank service charge itu sebesar 6 juta 623. Nah, di sini ada yang nggak balance nih. Mungkin ada yang salah. Sebentar, harusnya di sini 0. Ini ada yang salah. Saya koreksi. Oke, di sini ternyata ada kesalahan. Untuk yang akun payable itu tidak minus. Yang di liabilities tidak minus karena emang saldo normalnya ada di kredit. Untuk bank loan juga sama. Kemudian di sini ada terjadi kesalahan untuk yang di equity yang Adrian Capital tadi itu sebesar 365 itu bukan minus karena emang saldo normalnya di kredit, kemudian untuk Adrian Drawing baru diberi di depannya. Kemudian untuk penjualan juga ini tidak pendapatan itu tidak minus karena saldo normalnya ada di kredit. Kemudian untuk cost of sold-nya itu kemudian untuk other income itu interest revenue 6.100.000 juga bukan minus. Expense itu kita cari yang in sebesar
Oke, ternyata di sini ada kesalahan untuk yang di income tentang penjualan. Itu seharusnya 503.300.000. Di sini saya ada salah tulis. Itu 530 juta. Nah, 503.300.000. Nah, karena ini sudah nol, berarti antara debit dan kredit ini sudah balance. Dan langsung aja kita oke. Setelah itu kita akan membuat daftar customer dan daftar supplier. Kita pilih yang card file, kemudian kita pilih yang card list. Ini kita pilih yang customer. Untuk yang customer itu di sini ada daftar customer. Kita pilih new. Namanya Teknokomputer. Dengan card ID C01. Untuk alamatnya di Jalan Tirtayasa nomor 2. City-nya itu di Bandung. Jalan Tirtayasa nomor 2 ya. City-nya di Bandung. Dan untuk state-nya ada Jawa Barat. Country-nya itu. Untuk nomor teleponnya 022 kemudian kita pilih new lagi. Kemudian yang kedua ada transkomputer untuk daftar customer. Kemudian untuk card ID-nya C002. Alamatnya di Jalan Cileunyi Raya nomor 70 Bandung. Untuk city-nya di Bandung. State-nya Jawa Barat. Dan untuk country-nya Indonesia. Nomor teleponnya 022 54. Kemudian kita pilih new lagi. Dan kita daftar customer di ke komputer. Card ID-nya C003. Alamat 13. City-nya di Bandung. Tab-nya di Jawa Barat. Dan country-nya Indonesia. Dan untuk nomor teleponnya 022 61 21. Kemudian kita pilih new lagi. Nama customer-nya Prima Komputer. Dengan nama dengan card ID C004. Alamatnya di Jalan Jenderal Sudirman nomor 35. Untuk kotanya itu di Bandung. Setnya di Jawa Barat.
dan untuk country-nya di Indonesia. Nah, kita masukin nomor teleponnya di sini. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk customer udah kita masukin semua, kemudian kita masukin daftar suppliernya. Kita pilih new. Untuk supplier sama kayak tadi yang customer, yaitu ada PT Makmur Jaya. Masukin aja. Kemudian card ID-nya S001. Alamatnya di BEC lantai 1 nomor 12. PT-nya di state-nya di Jawa Barat. PT-nya di Indonesia. Nomor teleponnya 022. Kita masukin di sini. Kalau udah, kita pilih new lagi. Kita masukin yang di nomor supplier CV Setia Abadi. ID-nya S002. Alamatnya di BIP lantai 3 nomor 31. Statnya di Jawa Barat. Dan untuk country-nya di Indonesia. Untuk phone number atau nomor telepon kita masukin juga. Udah, kita pilih new lagi untuk yang PT Lodan. Lodan kita pilih, kita masukin nama suppliernya, card ID-nya S003. Untuk alamatnya di ITC lantai 2 nomor 29 Bandung. Kita tulis sini untuk kotanya Bandung, state-nya Jawa Barat, dan untuk country-nya Indonesia. Jadi ya kita pindahkan ke nah, kalau udah untuk customer dan suppliernya kita oke. Untuk customer dan suppliernya udah kita isi. Dan supplier kita close sini untuk membuat besar pembantu piutang dan utang. Caranya yaitu dengan pilih setup, kemudian kita pilih balance. Untuk piutang kita pilih yang customer balance. Sini untuk yang kita pilih Excel, customer name kita pilih yang Tekno Komputer. Kemudian untuk terms-nya kita pilih yang payment is due-nya in a given. Kemudian untuk balance due days-nya 30. Oke. Untuk invoice-nya Tekno Komputer, nomor fakturnya F11 garis miring 12. Untuk tanggalnya 25/11/2020. Memonya saldo awal piutang. Total include tax itu di sini besar 34.100.000. Ini PPN-nya kita ganti jadi not taxable tax code, kemudian di record. Oke, kemudian kita add cell lagi. Customer name-nya kita yang trans komputer juga sama. Untuk terms-nya kita pilih yang payment is due-nya
in a given, kemudian balance due days-nya 30. Ya, oke. Kemudian untuk invoice-nya atau nomor fakturnya F1125, tanggalnya 29 garis miring 11 garis miring 2020. Kemudian memonya saldo awal piutang. Dan sini memonya saldo piutang dagang. Untuk total including tax-nya, harga termasuk pajaknya itu sebesar 28.600. Ekspornya kita ganti menjadi NT. Kemudian kita record. Oke, untuk yang tekno kita pilih setup, balance, customer balance. Kemudian tadi yang tekniknya saldo awal kita hitung dagang. Oke. Kemudian add cell lagi, tekno komputer udah, komputer udah, sekarang mega komputer kita harus customer. Kemudian untuk termsnya kita ganti payment is due-nya menjadi in a given, kemudian balance due days-nya 30. Oke. Kemudian invoice-nya F1110. Untuk tanggalnya itu tanggal 23/11/2020. Memonya saldo awal piutang dagang. Total include tax itu 19.800.000. Dan tax code-nya NT. Use tax. Nah, oke. Kemudian kita record. Kemudian kita add cell lagi, kita pilih yang prima komputer, use customer, kita pilih termsnya yang in a given, balance due days-nya 30. Oke, invoice-nya F1114. Untuk tanggalnya 24/11/2020. Untuk memonya saldo awal piutang dagang dengan total inputnya itu sebesar 3.300.000. PPN-nya kita ganti jadi NT. Record. Okay. Nah, kalau udah, kita akan membuat daftar saldo utang dagang. Caranya kita pilih setup, kemudian balance, kita pilih yang supplier balance. Kita pilih yang PT Makmur Jaya. Kita ulang lagi, setup, kemudian balance, supplier balance, add purchase,
Supplier name-nya Makmur Jaya. Di supplier termsnya sama kayak tadi, kita ganti jadi in a given. Kemudian balance due days-nya 30. Oke, nomor fakturnya kita masukin C15234. Kemudian untuk tanggalnya 23/11/2020, dan memonya saldo awal utang dagang dengan total input tax-nya 23.100.000. Dan PPN-nya kita ganti jadi NT. Tax code record. Oke, kemudian kita pilih yang PT Setia Abadi Chase. Jadi Setia Abadi use player termsnya kayak tadi kita ganti jadi in a given. Kemudian balance due day-nya 30. Oke. Kemudian PO-nya atau nomor fakturnya kita masukin sini, tanggalnya 20/11/2020. Dan untuk memonya kita ganti jadi saldo awal utang dagang. Dan untuk total inputnya itu 17.600.000. Tax code-nya kita ganti jadi not reportable. Tax code. Kemudian yang terakhir untuk PT Lodan. Direct purchase PT Lodan. Use supplier. Untuk termsnya kita ganti jadi in a given lagi. Balance due day-nya 30. Oke, kemudian kita ganti nomor fakturnya. Fakturnya di sini tanggalnya itu 28/11/2020 dengan memonya saldo utang dagang. Total input tax-nya itu 28.603. Dan ininya kita ganti jadi not reportable. Tax code record. Nah, kalau udah tulisan congratulation berarti daftar saldo utang dagang kita udah sesuai dengan neraca saldo yang ada di soal. Yang sini 69.300.000. Kita close aja. Nih, langsung sesuai kan sama yang ada di saldo bacanya. 69.300.000 untuk akun payable. Baik, kita close aja. Persediaan barang dagang atau inventory. Akhirnya kita pilih yang inventory, kemudian kita pilih item list, kemudian kita pilih yang new. Sini item namanya kita tulis 1230P. Item. Dan untuk namanya IBM P230. Sini kita checklist yang I buy this item, I sell this item, dan I inventory this item. Untuk yang ini kita linkkan ke of goods sold. Kemudian yang I sell this ini kita linkkan ke sell. Kemudian untuk yang inventory kita linkkan ke merchandise.
merchandise inventory. Kita use account, kemudian kita ke buying detail. Buying detail di sini unit buying unit of measure, kita unit. Untuk text code ininya kita ganti menjadi text code. Kemudian kita ke selling details. Untuk selling details di sini kita masukin yang best selling price-nya atau harganya ini sebesar 16 juta. Selling unit of measure-nya kita tulis unit juga. Kemudian untuk text code pencilnya juga ppn text code. Kemudian kalau udah langsung aja kita ini untuk yang barang item yang pertama. Kemudian kita buat lagi yang item kedua. Item numbernya A60 PC. Dia namanya Acer P60. Dan di sini kita checklist juga sama I buy, I sell, dan I inventory. Untuk yang ini I buy kita link in ke sini. Ini udah betul semua ya. Di link in ke sales dan ke merchandise inventory. Kemudian kita ke buying detail. Kita ganti unit, kemudian ganti ppn. Untuk selling detail ini Acer itu besar 12.500.000. Kayak gini, langsung aja kita klik OK. Kemudian kita close. Nah, selanjutnya kita ingin tahu nih bagaimana kita akan menggunakan metode apa dalam melakukan perhitungan persediaan. Nah, caranya kita pilih yang set item price size, kemudian kita pilih yang average cost. Kemudian kita oke. Setelah itu kita pilih yang count inventory dan kita geser. Ini untuk sheetnya kita ganti kuantitasnya untuk yang A60 PC. Untuk masker itu kuantitinya 16 dan untuk yang ini sebesar 20. Kemudian kita adjust inventory. Kemudian di sini kita ganti menjadi merchandise inventory use account dan kita pilih continue. Balance. Setelah itu kita masukkan tanggalnya. Ini untuk tanggalnya itu 31 Desember 2020. Mau inventory-nya saldo persediaan dagang. Kemudian untuk unit cost-nya kita masukin untuk harga per unitnya yaitu 16 juta.
Kemudian untuk yang salah. Untuk yang kasar itu unit per unitnya itu 12.500.000. Kemudian untuk yang IBM ini harganya 16 juta untuk per unit. Oke. Kemudian kita pilih yang record. Kemudian kita akan membuat bukti penerimaan kas. Caranya kita pilih sales, kemudian kita pilih yang receive payment. Dan kita pilih customer dari Tekno Komputer, use customer, kemudian amount receipt-nya yaitu 34.100.000. Payment metode-nya menggunakan cek. Kemudian details-nya menggunakan cek. Details-nya untuk ID-nya BKM 12.1. Untuk tanggalnya kemudian untuk tanggalnya kita ganti menjadi 3 Desember 2020. Kita tap. Kemudian di sini kita tulis di amount receipt-nya 34.100.000. Setelah out of balance ini udah kita import, kemudian itu ada voucher kas kecil, ini bisa kita close. Ini kita pilih yang bikin, kita pilih yang spending, kemudian kita pilih yang petty cash, use account, kemudian ini petty cash, ceknya nomor di 2, kemudian tanggalnya 4 Desember 2000, kemudian membernya itu 900.070. Yang memonya
listrik dan telepon bulan November. Dan ini kita pilih yang expense payable. Expense payable is account. Kemudian kita report. Kemudian yang ketiga, kita diminta untuk membuat faktur. Ini kita kemudian kita akan mereport yang faktur yang ini. Nah, caranya kita pilih sales, kemudian kita pilih enter sales. Nah, di layoutnya di sini kita ganti jadi item. Oke, dan customernya dari transkomputer. Termsnya kita ganti jadi in a given balance days-nya 30. Kemudian oke. Kemudian invoice-nya kita ganti F1 date-nya 6 Desember 2020. Dan di sini nantinya itu 9. Ini item namanya 1, 2, 10. This item. Tap lagi harganya itu untuk yang IBM 18. Untuk yang shape-nya ini ada 7. Untuk ininya A 60 laser harganya 14 juta. Itu 2. Nah, seperti ini sama ya hasilnya, yaitu ada di sini 206 juta. Dan kita report, dan selanjutnya itu diminta untuk membuat nota kredit. Nota kredit berarti ada retur. Ini nama customer-nya di transfer customer-nya inaktifkan
balance today-nya 30. Oke, dan invoice-nya date-nya 0 Desember 2020 nya angka 12 dan untuk shift-nya karena ini ada retur penjualan quantity-nya kita jadi membuka dan item number-nya 1230 use item yang kita ini price-nya harganya 18. Kemudian di sini ada return 1 untuk yang laser A60 nya 14 2. Nah, sini sama ya hasilnya yaitu 55 juta. Kemudian kita pilih register dan kita pilih yang date formnya itu dari bulan Januari sampai ke Desember 2020. Oke, kita pilih yang return credit. Ini kita pilih apply to sell. Ini kita samain untuk fakturnya ini, dan untuk tanggalnya itu tanggal Desember 2020. Dan di sini ada returnnya di tanggal 6, berarti kita pencet di amount apply tanggal 6, nanti otomatis hasilkan 0 untuk di total 5. Dan kita out of balance ini udah aja kita pilih report, dan yang ini kita close. Kemudian yang terakhir kita diminta untuk melakukan pendataan dari CV setia abadi, nota pembelian dari CV setia abadi. Langkahnya kita bisa pilih purchase, kemudian kita pilih enter purchase. Kita pilih enter purchase, kemudian layoutnya kita ganti menjadi item. Oke, kemudian layernya dari CV setia abadi, jadi ini user layer, dan terusnya kita ganti menjadi get a given, kemudian balance today-nya 30. Kita oke. Untuk nama fakturnya yaitu F06, dan untuk tanggalnya itu tanggal 26 Desember 2000, dan
Ini ada 12 dan teks eksklusifnya kita matikan. Kemudian di sini item namanya yaitu 1230P. Tab BM 230 use item, kemudian tab lagi price-nya, harganya itu 16.423. Kemudian yang ini quantity-nya itu ada 11. Tab lagi item number A60P. Tab lagi price-nya, harganya 12.423. Nah, ini udah ada ininya sama ya, 366.520. Nah, tadi karena di penjualan, di return penjualan kita udah ganti di sini jadi return sales. Jadi di sini kita ganti lagi menjadi sales. Discount. Oke, kemudian di sininya juga sama, kita ganti menjadi sales. Oke. Nah, karena udah balance, jadi kita record. Kemudian ini kita pilih no aja. Kemudian kita karena udah selesai semua, kita bisa melihat jurnal-jurnal yang udah kita masukkan tadi udah benar atau belum. Jadi kita bisa melihat di post choice, kemudian kita pilih yang transaksi jurnal, dan kita pilih tanggalnya 01 Desember 2020, dan sininya tanggal 31 Desember 2020. Nah, ini yang untuk semuanya, jurnal-jurnalnya ini udah ada semuanya, udah ada di sini. Kayak gitu ya cara untuk melihat apakah si transaksi jurnal kita itu udah benar atau enggak. Dan kita bisa langsung close aja. Kemudian kita juga diminta untuk melihat company data auditor, apakah yang sudah kita kerjakan itu ada yang benar atau ada yang masih ada yang salah. Itu caranya yaitu dengan pilih account, terus kita pilih company data auditor, kemudian kita pilih next, kemudian next lagi. Ini untuk tanggalnya kita ganti 1 Desember 2020. Kemudian kita bisa, kemudian kita pilih run review. Nah, ini semuanya sudah di checklist, berarti tandanya semua yang sudah kita kerjakan sudah kita masukkan ke dalam company auditor itu udah semuanya betul, tidak ada kesalahan. Kemudian kalau kayak gini kita langsung next aja dan kita run review lagi, karena nggak ada kesalahan juga, kita selesai. Oke, berarti sekian
tutorial aplikasi Mayop dari tugas yang sudah diberikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.